Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua kitab yang kebetulan di dalam kitab tersebut dua ini ada hadis yang sama. Hadis yang saya maksud ini adalah hadis yang pertama di Arba'in Nawawi, dan juga kebetulan ada hadis yang di Mabadi Awaliyah. Jadi ini Arba'in Nawawi dan ini Mabadi Awaliyah. Sebelum saya kupas kedua hadis ini, saya ada perumpamaan. Contoh, ada perpustakaan yang di depannya ada tulisan silent men-silent HP. Tetapi yang dimaksud adalah bukan HP saja yang dimatikan, tapi seluruh keributan itu jangan ada di dalam perpustakaan. Bahan mentahnya memang disuruh men-silent HP, tapi ketika sudah masuk pabrik yaitu usul fikih, maka menjadi dilarang membuat keributan di dalam perpustakaan. Dalil itu tidak bisa ditelan secara mentah-mentah. Yang di Arba'in Nawawi itu hadisnya di halaman 6, al-hadisu al-ula, yang isinya innamal a'malu binniyat. Sedangkan di Arba'in Nawawi itu dia di halaman 21. Yang isinya amsila minha al-wudu'u la budda fihi minal qasdi wa kadzalika al-ghuslu was-salatu was-saumu. Wudu ya harus menggunakan niat, tidur, mandi, sholat, dan juga puasa. Ya segala ibadah itu dia harus menggunakan niat. Yang kedua, minha malau ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu adama hillihi kaman wa ta'a imra'atan yaktaqidu annaha ajnabiyatan wa annahu janabiha fa idza hiya halilatuhu fa huwa haramun. Di sini contohnya ada seperti yang ada seorang lelaki yang sudah mempunyai istri dan dia menyewa kupu-kupu malam. Ternyata si kupu-kupu malam tersebut adalah istri si laki-laki tersebut. Maka itu menjadi zina karena niat dia dari awal itu adalah zina. Dan sebaliknya juga, ada seorang laki-laki yang tinggal di sebuah komplek. Dia pulang kerja, kan komplek itu kan dia rumahnya yang sama gitu kan. Jadi ketika dia pulang itu listrik mati dan dia salah masuk rumah. Ketika dia sedang itu sama si perempuan tersebut, pas ketika dihidupkan lampunya, ternyata itu istri tetangga. Dan itu tidak haram karena niat dia dari awal itu untuk melakukan ibadah kepada istri. Lanjut. Yang ketiga, minha al-aklu wasyarbu idza qasada bihi taqawi alal ibadati fahuwa yusabu alaihi wa illa fala. Di sini penjelasannya, kalau kita sedang lapar atau makan dan minum, itu tujuan kita kalau untuk lapar itu tidak mendapatkan pahala, itu kan termasuk mubah. Sedangkan kalau niat kita untuk beribadah atau karena ada sekolah, jadi kita kalau nggak makan kan pikiran kita kan nggak tenang kan, itu termasuk ibadah dapat pahala. Yang keempat, man asorol inaba biqasdil kholiyah au khamriyah. Di sini penjelasannya ada sebuah anggur yang diperas. Ketika didiamkan selama 1 minggu itu maka menjadi khamar. Ketika dia didiamkan selama 2 tahun maka dia menjadi cuka. Tergantung niat si pemeras anggur tersebut. Kalau niat dia untuk khamar maka itu dosa. Kalau niat dia untuk cuka maka itu tidak mendapatkan dosa. Lanjut, minha al-hajru fauqa salasati ayamin fa innahu haramun in qasodal hajra wa illa fala. Di sini penjelasannya, ketika kita mempunyai seorang teman dan kita mempunyai masalah kepada dia, kalau kita mendiaminya selama 3 hari maka itu haram. Tapi kalau memang
teman kita ini dari sananya memang pendiam, maka itu tidak haram, karena kan memang dia itu orangnya tidak berbaur dengan teman gitu kan. Lanjut. Mina idza akhadha dainu malal madini biqasdil istifa au sariqah fala yaqta'u fil awal wa yuqta'u fis tsani. Penjelasan di kalimat ini adalah ketika teman saya mempunyai utang kepada saya, lalu teman saya ini tidak membayar utangnya kepada saya sementara dia sudah punya uang, dan saya mengambil uang teman saya ini. Tapi kalau niat saya untuk mencuri, maka itu haram dan dosa. Tapi kalau niat saya untuk melunasi hutang, membayar utang dia ke saya, maka itu tidak apa-apa. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang dua kitab ini, karena ada hadis yang sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.